Baik, kita masuk ke bab 8. Bab 8 ini membicarakan operan passing, precedence, dan relativity. Kita mulai dengan virtual operan. Masuk dalam topik operan passing. Kita buka ini, simple 20. Kita translate. Sukses. Nah, jadi ini simbol A. Kalau mengacu ke konsep dasar, maka simbol ini mewakili konsep objek. Tapi kita juga bisa melihatnya dari perspektif konsep turunan. Konsep turunan yang diwakili oleh simbol A dalam kasus ini adalah virtual operan. Jadi, virtual operan adalah operan di operation header. Itu definisinya. Virtual operan adalah operan di operation header. Nah, konsep turunan yang berikutnya adalah aktual operan. Kita perlu buka program lain. Kita interpret pakai ini saja dulu supaya lebih jelas. Oke, keluar ya. Nah, di sini A adalah konsep turunan. Konsep turunan yang berikutnya adalah aktual operan. Kita lihat simple 21 ini. Ini saya sudah translate dulu. A di sini mewakili konsep aktual operan. Simbol 2 di sini mewakili konsep aktual operan. Simbol B kita buat dulu. Simbol B juga mewakili konsep aktual operan. Nah, demikian. Baik dari virtual operan maupun aktual operan, kedua konsep ini adalah konsep turunan yang diturunkan dari konsep operan. Jadi konsep turunan operan diturunkan lagi menjadi virtual operan dan aktual operan. Nah, kita lanjut. Aktual operan itu ada yang bersifat read only, ada yang bersifat read write. Ini adalah contoh yang read only. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Nah, kalau kita lihat sekilas, B diinisialis dengan nilai 2. Ya, kalau di output akan keluar nilai 2. Kemudian B dipass sebagai operan. Kalau kita lihat body dari operation 2, B itu harusnya nilainya naik, increase. Jadi kita wajar untuk mengharapkan bahwa pada call yang kedua dari operasi write line di body main, nilainya akan 4. Mari kita lihat. Ternyata nggak demikian. Ternyata keluar nilai 2. Nilainya tidak berubah. Nah, ini yang dimaksud read only actual operan. Jadi nilai dari B itu tidak berubah karena B ini sebagai actual operan hanya bersifat read only. Hanya bisa dibaca. Nilai baru untuk B tidak bisa dituliskan. Jadi demikian. Bagaimana kalau operasi yang di call itu adalah function? Kalau ini kan procedure. Bagaimana kalau function seperti ini? Apakah akan berbeda kasusnya? Mari kita coba.
ada sedikit kesalahan. Kita coba ulang. Nah, ternyata tidak berubah. Oke. Nah, jadi itu yang dimaksud read only actual operand. Apakah kita bisa membuat actual operand itu bersifat read write? Bisa. Nah, kita coba simple 24. Kita interpret. Nah, kali ini berubah. Nilainya berubah. Apa yang membedakan sekarang? Nah, kita lihat di buku. Kalau Anda lihat di buku, di headernya sekarang ada perbedaan. Ada simbol ampersand. Biasa kita sebut simbol dan. Tapi kalau macam bahasa Inggris, programming teori dalam bahasa Inggris, ini adalah ampersand. Kita akan sebut ampersand. Jadi ada simbol ampersand. Nah, simbol ini mewakili konsep apa? Mari kita baca. Pembuat dan pemelihara bahasa-bahasa pemrograman memakai cara yang berbeda untuk menspesify read actual operand. Untuk mengqualify actual operand itu seperti apa? Musa memakai simbol ampersand untuk mengqualify virtual operand sebagai read-write operand. Nah, yang menariknya itu begini, yang berlaku di banyak bahasa pemrograman. Spesifikasi read-write itu diletakkan di operation header, jadi seolah-olah berlakunya ke virtual operand. Tapi efeknya adalah ke actual operand. Jadi efeknya ke B ini sebagai actual operand. Nah, itu sedikit hal yang membingungkan bagi banyak newbie di programming. Oke, kita udah lihat. Nah, secara umum ada batasan, ada restriksi terhadap pemakaian read-write actual operand. Jadi seperti bisa lihat sini, kita mau coba apakah bisa kita mempas konstanta untuk actual operand yang read-write. Kita buka. Kita translate. Tidak bisa. Jadi hal seperti ini berlaku di banyak bahasa pemrograman. Kita coba kasus lain. Maaf. Nggak bisa juga. Jadi yang bisa dipas itu adalah variable. Nilai tidak bisa. Konstanta tidak bisa, variable yang bisa. Nah, di beberapa bahasa pemrograman, read-write operand tidak bisa diberlakukan ke function. Jadi maksudnya read-write atau operand tidak bisa menjadi operand bagi function. Bagaimana dengan Musa? Mari kita
Coba. Ya, ini function. Kita mau coba apakah dibolehkan pas read write after operand. Bisa tidak boleh kan? Nah, beberapa bahasa pemrograman boleh kan? Saya nggak bahas lebih lanjut. Kenapa beberapa bahasa orang bolehkan, beberapa tidak, itu topik yang lebih lanjut ya, untuk newbie. Nah, next adalah baik, kita lanjut. Kita tinjau ulang operan dan operation header. Nah, qualifier seperti ampersand ini punya scope, dan itu scope-nya bersifat programming language dependent. Nah, kalau Nusa itu scope-nya dibuat seperti ini, berlaku selama belum dibuat semicolon. Nah, saya nggak akan lebih jauh, nanti jadi bersifat khusus bahasa pemrograman Nusa ya, nggak demikian. Nah, lalu di banyak bahasa pemrograman dibolehkan juga mixing. Jadi ada read only operand, ada read write operand. Kita bisa buka simpel 29. Oke, kita simpel 28 dulu. Kita interpret bisa. Kita interpret simpel 29. Kita interpret bisa. Next, kita masuk topik precedence. Jadi precedence itu berlaku kalau ada suatu operan dilingkupi oleh lebih dari satu operasi. Ini ada operan 3 dilingkupi operasi plus dan operasi kali. Siapa dia diberikan? Anda bisa lihat jawabannya dengan interpret program ini. Saya lihat dulu apakah ada program precedence. Ya, tidak sempat dibuat. Silahkan buat sendiri dan play dengan Nusa Programming Tools. Nah, ini juga Anda bisa baca di website lain ya, hal precedence. Selanjutnya, hal relativity. Nah, ini bukan relativitasnya Einstein, bukan. Ini adalah yang relatif ke operasi mana sebuah operan akan diberikan. Kalau textbook lain akan pakai istilah associativity, asosiatif. Saya prefer istilah yang lebih ringkas, relatif ya. Jadi dia direlate, dikaitkan ke operasi apa. Silahkan dibaca sendiri. Nah, lalu ini ada istilah yang umum di banyak textbook bahasa Inggris, tapi textbook bahasa Indonesia jarang sampaikan. Ada yang namanya kategori operasi aditif dan multiplikatif. Silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya, read only operand. Jadi read only operand itu sangat fleksibel. Anda sudah bisa lihat bahwa kita bisa mempas konstanta, mempas nilai, mempas variabel, mempas function call sebagai operand kalau operandnya bersifat read only. Dengan kata lain ya, kalau kita tadi generalize ya, apa itu objek, apa itu nilai, apa itu function call, maka kita bisa katakan read only operand itu fleksibel karena boleh bilang hampir semua ekspresi bisa menjadi aktual operand. Hampir semua ya. Batasannya biasanya adalah tipenya harus kompatibel. Kita sebelumnya tadi sudah bicarakan mengenai tipe dari ekspresi.
Baik, kita sampai di penghujung bab 8 ini. Jadi bab 8 ini membahas dua konsep turunan dari operan. Operan adalah konsep turunan, tapi bisa dibuat turunannya lagi, yaitu virtual operan dan actual operan. Kita melihat konsep turunan operan passing, bagaimana mempass actual operan. Kita melihat operan passing qualifier, contohnya ampersand, simbol ampersand di Nusa. Bahasa pengumuman lain akan memakai simbol yang lain. Dan dengan demikian dengan kita melihat operan passing itu ada dua cara, ada dua kategori, only actual operan dan read-write actual operan. Kemudian kita lihat kategori operasi yang terkait dengan precedence, multiplikatif dan aditif. Precedence sendiri merupakan suatu konsep turunan juga, di precedence of operation sebenarnya begitu. Relativity juga konsep turunan, dia dikaitkan dengan operation, jadi relativity of operation. Lalu bab ini memperbaiki definisi tentang operation header. Jadi bahwa part of operation header is the list of virtual operands. Kalau sebelumnya itu adalah list of operands. Adalah hal yang biasa waktu mengajarkan sesuatu dimulai dengan konsep yang atau definisi yang kurang akurat tapi simple. Sejalan dengan itu kalau pemahaman menjadi lebih dalam, kalau menjelaskan sesuatu yang lebih kompleks, maka definisi menjadi lebih rumit tapi lebih tepat. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, klik like kalau Anda menyukai video ini, dan nyalakan loncengnya ya, supaya Anda tahu video-video berikutnya. Sampai jumpa.